Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah manajemen investasi. Video pembelajaran kali ini merangkum untuk pertemuan 12, 13, 14. Seperti biasa, video pembelajaran ini singkat, padat, hanya memuat garis besarnya saja. Untuk lebih detailnya bisa dibaca di modul dan nanti kita diskusi di kelas. Investasi alternatif memaksimalkan peluang di luar investasi tradisional. Investasi alternatif menawarkan peluang yang menggoda bagi investor yang ingin keluar dari investasi tradisional seperti saham, obligasi. Strategi ini dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dan diversifikasi portofolio. Pengenalan investasi alternatif, definisinya, investasi alternatif adalah strategi investasi yang berada di luar instrumen keuangan tradisional seperti saham dan obligasi. Cakupannya termasuk di dalamnya adalah real estate, cryptocurrency, seni, dan hedge fund. Tujuannya untuk mendiversifikasi risiko dan mencari potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Jenis-jenis investasi alternatif ada real estate, investasi dalam bentuk properti komersial maupun residensial yang dapat memberikan rental yield dan potensi kenaikan nilai. Ada lagi cryptocurrency, mata uang digital yang dibangun pada teknologi blockchain menawarkan peluang spekulatif, agak spekulatif ya. Seni, karya seni seperti lukisan, patung, benda antik dapat menjadi instrumen investasi yang unik. Makin tua, makin antik, makin langka, itu harganya makin tinggi. Ekuitas swasta, investasi dalam saham perusahaan non-publik yang dapat memberikan imbal hasil yang menarik. Keunggulan investasi alternatif, dia yang satu diversifikasi ya, dapat menambah diversifikasi ke portofolio, mengurangi risiko yang terkait dengan investasi tradisional. Yang kedua, potensi imbal hasil tinggi. Beberapa jenis investasi alternatif dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Yang ketiga, lindung nilai terhadap inflasi. Aset alternatif seperti real estate dan emas dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Risiko dan pertimbangan dalam investasi alternatif. Likuiditas. Beberapa investasi alternatif memiliki tingkat likuiditas yang rendah sehingga sulit untuk dicairkan dalam waktu singkat. Kompleksitas. Pemahaman yang mendalam diperlukan untuk mengevaluasi investasi alternatif yang canggih dan kompleks. Regulasi, peraturan yang ketat dapat membatasi akses investor retail ke beberapa instrumen investasi alternatif. Strategi diversifikasi dengan investasi alternatif. Identifikasi tujuan, kita harus tentukan nih tujuan investasinya, terus tingkat risikonya yang bersedia Anda ambil, siap nggak? Analisis portofolionya, kita harus mengevaluasi komposisi portofolio saat ini dan potensi diversifikasi dengan investasi alternatif. Implementasi bertahap, masukkan investasi alternatif secara bertahap ke dalam portofolio untuk meminimalkan resiko. Studi kasus sukses investasi alternatif. Investasi perhiasan. Seorang kolektor berhasil memperoleh imbal hasil 20% per tahun dari investasi perhiasan antik. Atau di contoh properti komersial, investor real estate mampu meningkatkan nilai properti komersial mereka sebesar 30% dalam 5 tahun. Wah, lumayan tuh. Atau yang investasi kripto, trader cryptocurrency yang berpengalaman berhasil mencapai keuntungan 100% dalam waktu 1 tahun. Langkah-langkah memulai berinvestasi alternatif. Yang pertama kali nih kita harus pelajari berbagai jenis investasi alternatif dan pahami resikonya.
Yang kedua, menganalisis evaluasi portofolio investasi saat ini dan potensi diversifikasi dengan investasi alternatif. Yang ketiga, terapkan masukan investasi alternatif ke dalam portofolio secara bertahap dan terukur. Etika dan hukum dalam investasi. Investasi merupakan proses penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Etika dan hukum memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan di dunia investasi. Pengantar, pentingnya etika dan hukum dalam investasi. Etika dan hukum dalam investasi menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan pasar keuangan yang adil dan transparan. Mereka melindungi investor dari praktik yang tidak etis dan memastikan kelancaran proses investasi. Integritas etika memastikan semua pihak bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Keadilan hukum memberikan kerangka kerja yang adil bagi semua investor. Dari segi kepercayaan, kepercayaan dibangun melalui perilaku etis dan kepatuhan terhadap hukum. Prinsip-prinsip etika investasi. Prinsip etika dalam investasi mencakup transparansi, kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas. Investor diharapkan untuk bertindak secara etis dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain. 1. Transparansi. Informasi yang diberikan harus jelas dan akurat tentang investasi. Yang kedua, kejujuran. Semua informasi dan pernyataan harus benar dan tidak menyesatkan. Keadilan. Perlakuan yang adil dan setara diberikan kepada semua investor. Akuntabilitas, ini penting ya. Investor harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Peraturan dan regulasi hukum investasi Indonesia. Di Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pasar keuangan, termasuk investasi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Undang-Undang Pasar Modal menetapkan dasar hukum pasar modal di Indonesia. Peraturan OJK memberikan panduan dan aturan spesifik untuk berbagai jenis investasi. Kode etik profesi menentukan standar etika bagi para profesional investasi. Konflik kepentingan dan manajemen risiko. Konflik kepentingan muncul ketika investor memiliki motivasi yang bertentangan dengan kepentingan kliennya. Manajemen risiko penting untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Dilihat dari konflik kepentingan, investor harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mereka berbenturan dengan kepentingan klien. Transparansi, independensi pengungkapan. Manajemen risiko, melakukan analisis risiko yang menyeluruh untuk menilai potensi kerugian dan mengelola secara proaktif, diversifikasi, asuransi, monitoring. Tanggung jawab sosial perusahaan investasi. Perusahaan investasi bertanggung jawab untuk memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Mereka harus memprioritaskan praktik berkelanjutan dan etis. Kelestarian lingkungan, mengurangi jejak karbon dan mendukung inisiatif ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakatnya, memberikan peluang pekerjaan dan mendukung program sosial. Tata kelola perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas dalam investasi. Itu penting ya untuk membangun kepercayaan dalam dunia investasi. Informasi tentang investasi harus diungkapkan secara terbuka dan akurat. Transparansi menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang investasi. Akuntabilitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dibuat. Kepercayaan meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Penegakan hukum dan sanksi pelanggaran. Penegakan hukum penting untuk memastikan bahwa pelanggaran etika dan hukum di dunia investasi ditindak. Sanksi yang tegas diterapkan untuk mencegah praktik yang tidak etis.
Pelanggaran etika dan hukum dapat berupa penipuan, manipulasi pasar, atau konflik kepentingan. Penegakan hukum, OJK dan lembaga hukum lainnya berwenang untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran. Sanksi dapat berupa denda, larangan berbisnis, atau hukuman penjara. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Ini merupakan video pembelajaran yang terakhir ya di pertemuan kita ini. Jadi nanti silahkan dibaca modulnya, nanti kita ketemu di kelas, kita diskusi. Sampai jumpa lagi di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.